Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar? Setiap hari masih belajar kan? Alhamdulillah. Lalu bagaimana kemarin nilai penilaian tengah semesternya? Semua dapat nilai yang bagus? Kegiatannya lancar ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, siswa kelas 5, saat ini setelah penilaian tengah semester kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 9. Pelajaran 9 ini nanti akan membahas tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang sholat tarawih dan sejarahnya. Jadi kapan sholat tarawih dilaksanakan, kemudian perjalanannya bagaimana kok bisa sampai sekarang ini. Ini nanti akan kita bahas. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, mari kita perhatikan peta konsep untuk materi kali ini. Peta konsepnya yang pertama, kita nanti akan memahami asal mula dari sholat tarawih. Berikutnya, setelah kita memahami asal mula sholat tarawih, terus kita akan memahami makna sholat tarawih. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana hukum sholat tarawih itu. Oke ya, sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang kita lanjutkan tentang asal mula sholat tarawih. Sholat tarawih itu pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriyah. Jadi tidak langsung serta-merta ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul terus langsung melaksanakan sholat tarawih, tidak seperti itu. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 2 tahun, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Selanjutnya, saat itu namanya bukan tarawih, tapi namanya adalah Qiyam Ramadan. Ya, jadi namanya bukan tarawih, tapi namanya Qiyam Ramadan. Itu kenapa disebut Qiyam Ramadan? Karena sholat tarawih itu tadi yang disebut Qiyam Ramadan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Makanya namanya adalah Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu dilakukan oleh Nabi tidak selalu di masjid. Ya. Jadi Nabi Muhammad dalam melakukan Qiyam Ramadan itu tidak selalu di masjid. Kenapa seperti itu? Karena khawatir jika nanti Nabi Muhammad melaksanakan Qiyam Ramadan di masjid, nanti para sahabat menganggapnya itu wajib. Itu merupakan kekhawatiran dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Qiyam Ramadan Nabi Muhammad tidak dilakukan sepenuhnya di masjid. Jadi terkadang dilakukan di masjid, terkadang juga dilakukan di rumah. Selanjutnya, pada masa Abu Bakar, Qiyam Ramadan itu dilakukan di masjid dengan sendiri atau berkelompok. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar melaksanakan Qiyam Ramadan atau sholat tarawih yang sekarang ini, itu dilakukannya sudah di masjid. Tapi cara melakukannya dengan sendiri-sendiri atau berkelompok 3-4 orang. Jadi misalnya ada 20 orang. Ya, nanti kalau sendiri-sendiri berarti ya melaksanakannya 20 orang itu sendiri-sendiri. Ya, tidak berjamaah. Kalau berkelompok ya 20 orang itu kalau berkelompoknya 4 orang berarti dibagi 5 kelompok. Jadi ada 5 imam. Seperti itu. Itu pada zaman Abu Bakar. Berikutnya, saat itu belum ada Qiyam Ramadan yang dilakukan berjamaah di masjid dengan 1 imam. Jadi pada saat Abu Bakar
Qiyam Ramadan itu dilakukan sendiri-sendiri, artinya tidak berjamaah, atau kalaupun ada yang berjamaah itu tidak satu imam, tapi imamnya banyak ya, berkelompok. Setiap satu kelompok satu imam, nanti ada kelompok lagi satu imam, kelompok lagi satu imam, seperti itu. Itu terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka Khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab. Ini beda lagi cara melakukan Qiyam Ramadan. Pada masa Umar bin Khattab, Qiyam Ramadan itu dilakukan berjamaah di masjid dengan satu imam. Seperti yang sudah kita laksanakan saat ini. Jadi dalam masjid, kemudian imamnya satu, kemudian yang lainnya menjadi makmum melaksanakan Qiyam Ramadan. Atau yang sekarang kita kenal melaksanakan sholat tarawih. Berikutnya, pada masa inilah Qiyam Ramadan terkenal dengan nama tarawih. Jadi kita melaksanakan tarawih, terus melaksanakan secara berjamaah hanya dengan satu imam, itu mengikuti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau pada masa Nabi Muhammad dan masa Abu Bakar itu belum ada melakukan sholat tarawih dengan satu imam yang ada di masjid seperti sekarang ini. Nah, itu merupakan asal mula dari sholat tarawih yang pada saat Nabi disebut Qiyam Ramadan. Oke ya, sudah paham tentang Qiyam Ramadan menjadi tarawih. Itu. Lalu apa pengertian dari tarawih itu? Nah, tarawih itu berasal dari kata tarwihatun. Ya. Jadi tarawih itu berasalnya dari kata tarwihatun. Ini bahasa Arab. Nah, artinya apa tarwihatun itu? Tarwihatun itu artinya adalah berhenti. Maaf, ini bukan berarti ya, tapi berhenti sesaat untuk istirahat. Jadi dalam melaksanakan sholat tarawih, karena para sahabat dalam melaksanakan sholat itu diselingi dengan istirahat. Jadi setelah dapat 2 rakaat kemudian istirahat. Setelah istirahat nanti sholat lagi, kemudian istirahat lagi, dan seterusnya. Bahkan saat istirahat itu diselingi dengan membaca Al-Quran. Nah, karena sholatnya itu sholat istirahat, maka disebut tarawih. Berasal dari kata tarwihatun yang artinya sesaat istirahat. Itu adalah awal mula dari kata tarawih. Selanjutnya, pengertian dari tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Jadi yang namanya sholat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Ini sebentar lagi kan menghadapi bulan Ramadan kan. Nah, ini nanti kita akan melakukan sholat yang tidak pernah dilakukan di bulan-bulan yang lain. Namanya adalah sholat tarawih. Kapan pelaksanaannya? Sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Terbit fajar ya sholat subuh itu ya. Jadi yang namanya waktu dari sholat tarawih itu mulai dari setelah sholat isya, selanjutnya bisa langsung melakukan sholat tarawih, dan waktunya lama sekali sampai nanti menjelang waktu subuh. Itu adalah waktu sholat tarawih. Selanjutnya, sholat tarawih itu boleh dilaksanakan di rumah, boleh juga dilaksanakan di musola, atau boleh juga dilaksanakan di masjid. Terserah kita melaksanakannya. Kalau mungkin dekat masjid, ya kita laksanakan di masjid. Kalau dekat musola, kita laksanakan di musola. Kalau musola dan masjidnya jauh semua, itu bisa kita laksanakan di rumah. Itu. Berikutnya, sholat tarawih itu lebih utama dikerjakan dengan berjamaah. Tapi boleh juga
dikerjakan sendirian. Jadi sholat tarawih itu yang paling utama dikerjakan dengan cara berjamaah. Tapi seandainya pun tidak dilaksanakan dengan berjamaah alias dilaksanakan sendiri-sendiri, itu juga boleh saja. Cuma yang lebih utama yaitu dengan berjamaah. Berikutnya adalah hukum sholat tarawih. Bagaimana hukumnya? Sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya sholat tarawih itu baik itu laki-laki maupun perempuan, hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jadi meskipun sunnah itu kan perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau lebih baik dikerjakan. Ya, itu. Jadi kalau sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sudah mendekati wajib, tapi belum wajib, masih sunnah. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya ini adalah hadis Nabi, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa mendirikan sholat sunnah di bulan Ramadan, maksudnya ini adalah sholat tarawih, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita itu mau mendirikan sholat sunnah di bulan Ramadan, oleh Allah akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Enak kan? Maka dari itu sebentar lagi nanti akan masuk bulan Ramadan, ayo kita semangat untuk melaksanakan sholat tarawih agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesimpulannya, jadi untuk kesimpulan materi kali ini, yang pertama, sholat tarawih itu dilakukan pertama kali oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriyah. Kesimpulan yang kedua, sholat tarawih adalah sholat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Ingat itu ya. Jadi di bulan-bulan selain bulan Ramadan tidak ada yang namanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sudah mendekati wajib, tapi masih sunnah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Oke ya, paham ya tentang sejarah tarawih dan makna dari sholat tarawih. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga kita nanti di bulan Ramadan bisa melaksanakan sholat tarawih ini. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.